Pertanyaan selanjutnya dari Billy724, supplier welcome sih, tapi minta paymentnya cash, solusinya gimana? Solusinya adalah halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Sekarang ini adalah sesi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah tanya ekspor. Dan kemarin gue udah lewat Instagram komunitas bisa ekspor, membuat sebuah question box tentang pertanyaan apa yang kalian mau tanyain ke gue. Dan sekarang gue udah dapat beberapa pertanyaan yang bagus-bagus. Mungkin ini yang dirasakan sama teman-teman semua dan relate banget nih. Makanya gue mau ngejawabin satu persatu. Yang pertama, ini dari Made Bagus 86 gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah minta data bayar soal RBD, soalnya yang di app kurang banyak, terima kasih. Oke, jadi sebelum gue ngejawab ini, teman-teman itu kalau misalnya download aplikasi Bisa Ekspor, ketika kalian belajar ada satu fitur namanya rekomendasi buyer. Jadi kita memberikan sebuah data pembeli, mintanya apa, spesifikasinya apa, kontak-kontaknya jelas semua di situ, kalian bisa langsung approach. Nanti kalau kalian minta RBD, tenang aja bakalan di-update sama si adminnya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, ini dari Rachmat Mas Budi. Pertanyaan saya basic banget, Kak, cara join Bisa Ekspor gimana? Oke, jadi gue ngejelasin di awal, caranya adalah gabung aplikasinya, download di Play Store dan App Store, namanya Bisa Ekspor. Kalian masukin, kalian tulis alasan kenapa ingin bergabung, nanti bakalan di-review sama tim internal Bisa Ekspor. Nanti baru kalian bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jadi caranya adalah download aplikasinya dulu. Pertanyaan ketiga dari Adi_Faan. Belum buat katanya. Belum BWT apa maksudnya? Karena kita tanya belum buat. Kita skip. Pertanyaan selanjutnya dari Billy724, supplier welcome sih, tapi minta paymentnya cash, solusinya gimana? Solusinya adalah jelasin ke si suppliernya, memang beberapa supplier pengennya minta 100% di depan. Tapi kita bilang, Pak, bisa nggak down payment dulu? Karena saya juga pembayarannya down payment. Saya ini pengen ekspor dan sudah ada pembelinya. Tapi kalau udah bener ada pembeli ya, kalau misalnya belum ya bilang aja, saya berusaha menjualkan produk Bapak ke luar negeri. Tapi rata-rata pembelinya itu mintanya down payment 50%. Jadi bisa nggak Bapak bantu? Kalau dia nggak bisa ya cari yang lain, kalau dia bisa ya udah sama supplier gitu. Jadi intinya adalah ngomong aja jujur bahwa bisanya itu down payment. Pertanyaan selanjutnya dari Huda 0807, cara meyakinkan pemilik pabrik untuk bantu jual produk ekspor. Jadi sebenarnya caranya sederhana banget. Kalian ngomong aja sejujur-jujurnya, bilang, Pak, saya ini belajar ekspor dan saya ini mau ngeksporin produk Bapak, dan saya ngelihat produk Bapak ini kayaknya marketnya banyak di luar negeri dan saya udah cari bahwa potensinya besar sekali, makanya saya pengen ngebantuin Bapak untuk eksporin. Nah, ngomongnya sejujur itu, jadi nggak usah dibuat-buat, nggak usah dibilang kayak, wah saya ini sudah berpengalaman ya, jangan lantar ditanya-tanya malah bingung. Tapi sebelum itu, cara meyakinkan pembeli adalah lu harus paham dulu sama produk knowledge-nya. Jadi ketika lu datang, lu udah jelas kayak mau nanya apa, spesifik, terukur, terarah, dibanding kayak, Pak, ini produknya gimana sih? Jangan. Kalau kayak gitu biasanya pembeli jadi nggak tertarik. Makanya ya lo harus kayak gitu. Kayak kalau mau deket sama cewek gitu ya, lo harus tahu dulu dia sukanya makan apa, warna apa dia suka, lagu apa yang dia suka denger. Kalau enggak, ya kan nggak klop di awal, akhirnya bubar. Makanya lo harus tahu, paham itu dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Arak Bali Papi. Halo Ko Julio, untuk ekspor dan minimal umur nggak ya? Untuk urus legalisir dan dokumen sebenarnya nggak perlu sih. Kalau mau bikin PT ya minimal KTP. Tapi kalau misalnya lu di bawah 17 tahun belum ada KTP ya lu bisa ekspor pakai undername. Undername itu sebenarnya adalah satu perusahaan yang membuat dirinya atau perusahaan itu punya sertifikasi ekspor. Jadi lu tinggal pinjam, lu tinggal bayar fee. Jadi nggak ada urusan sama dokumen dan legalisir ya, masa ini bukan kelurahan. Jadi boleh-boleh dan sah-sah saja. Pertanyaan selanjutnya lucu nih dari Erikson Sitorus _ Malam Min, mohon maaf mau nanya, saya dan teman-teman kan sudah ada bayar di Malaysia, jadi kami mungkin ini question boxnya kekecilan ya, jadi dia tulisnya nggak lengkap, jadi gue bingung mau jawab apa. Nggak ngerti sih, tapi bolehlah nanti kalau misalnya kalian mau nanya jawabannya mungkin dipadetin nih. Pertanyaan selanjutnya dari Seymour Randi FV. Saya mau ekspor ikan rebus. Loh, apa ikan rebus? Ikan beku dong, jangan ikan rebus. Karena kalau ikan beku udah jelas marketnya. Kalau ikan rebus, maaf saya juga kurang paham nih market ikan rebus nih. Tapi kalau ikan beku banyak, tergantung dari ikan air tawar apa ikan air laut. Jadi tergantung dan bisa dicari dan bisa diekspor. Pertanyaan selanjutnya dari Fred U-nya 3. Cara menghindari supplier nakal, Kak. Jadi segini konsepnya.
Lo harus tahu dulu apa supplier ini punya barang atau enggak. Jangan-jangan dia ini tangan keempat, jadi dia ngomong gue ada barang segala macam bla bla bla. Gue minta dulu nih data bayarnya mana, gue minta dibayar dulu, boleh datang pabrik. Sebenarnya sih nggak ada supplier yang kayak gitu ya. Kalau dia beneran punya barang dan punya pabrik, harusnya sih dia welcome aja. Yang kayak gini-gini lo harus hindari dan lo harus berhati-hati. Jadi nggak percaya gitu-gitu aja. Dan kalau misalnya dia ngomong kayaknya nggak masuk akal, contoh misalnya harga di pasaran, di pabrik-pabrik lain harganya Rp1.000 misalnya, di dia tuh harganya cuma 400, nah itu lo harus tanda tanya kalau dia beda sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, wah dia beda, mungkin the best nih, rare nih, jarang nih ditemuin, ternyata bisa aja itu malah jadi scam karena menipu misalnya. Jadi lo harus berhati-hati tipe kayak gitu. Pertanyaannya selanjutnya dari Adis_Afjun, cara mendapatkan buyer bagaimana caranya? Lalu download aplikasi Bisa Ekspor. Di situ ada fitur dan rekomendasi buyer. Lo tinggal scroll, ada ratusan data, ribuan data yang lo bisa cari dan lo bisa langsung kontak. Jadi cara dapat buyer sebenarnya diajarin nih, cuman cara gampangnya lewat situ. Kurang lebih seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang gue jawabin kali ini. Nanti kalau kalian pengen nanya lagi, tinggal tungguin dan follow Instagramnya Komunitas Bisa Ekspor atau follow Instagram gue Julio Yoyo. Nah nanti gue bakalan open question box di sana dan kalian bisa tanya apapun dan gue bakal ngejawabin di video seri Tanya Ekspor. Yang penting jangan lupa komen and subscribe. Pantengin terus karena gue bakalan ngebahas tentang dunia ekspor, seputar ekspor di Indonesia. So see you on the next video. Bye.